Kristen itu artinya organisasi. Aduh, kasihan dulu. Aduh. Itu kayak PT ada bendaharanya, oke? Bodoh. Memang kamu Di itu bukan mana? orang. Sekarang saya mau tanya, di mana di Alkitab ada kata Kristen? Tolong jawab, dalilnya mana tuh? Bodoh Kristen, kamu. Kristen, nggak ngerti Kristen kau. Malas. Oke, Malu pertama saya Kristen. mau jelasin. Pertama saya mau jelasin kamu tentang firman itu ya. Dalil, pakai dalil ya. Kamu diam, saya jelasin dulu apa arti dari firman itu. Kamu diam ya. Tunggu dulu sebelum saya jawab, saya tanya kepada kamu dulu. Jawab, di mana Tunggu dulu, dalilnya saya itu tanya- Kristen? Kristen itu di mana dalilnya? Pakai dalil ya, jangan congor dong. Kamu main congor dong. Saya Jadi malas. bilang itu organisasi. Udah turun aja kalau nggak bisa. Kalau kata Luga kamu turun aja, nggak ada Kamu yang turun aja. Kamu yang turun aja. Ini bukan room kamu, kampret, bodoh kau. Saya ini Kristen sejati, itu adalah organisasi. Oke. Ya udah Sezo, jawab tuh pertanyaannya di mana ada kata Kristen. Jawab dulu. Iya, dalilnya di mana? Oke, semuanya dia nggak bisa jawab. Yang Kristen lain belum jawab. Saya malas diskusi orang seperti ini, saya malas. Kamu nggak bisa, level kamu Lebih baik jauh saya deh. diskusi dengan orang Islam daripada saya diskusi Kamu dengan levelnya orang seperti kamu. Kamu kalau nggak mampu bilang, jangan nyerang-nyerang agama lain, jangan pakai mencuri Tuhannya agama Kamu lain. itu bukan orang Kristen, kamu itu orang Islam, bodoh. Jangan Islam dulu, dong sama Kristen juga yang berantakan ini mau diskusi dengan Islam. Pakai buat Ayo, ini. pakai buat itu udah terkenal di dunia apologet, udah pada tahu semua. Dia Kristen kok. Orang Kristen bukan kayak gini ya, orang Kristen bukan kayak gini. Karena level kamu jauh, kamu cuma congor. Dari tadi saya lihat kasihan nyerang-nyerang. Nah, pertanyaan satu. Sekarang Kamu satu lagi saya tanya apa arti dari Kristen, kamu tidak bisa menjawab kok. Kamu bilang Kristen itu adalah Oke, organisasi. Kristen adalah organisasi kumpulan orang-orang percaya kepada Alkitab. Udah. Itu soalan itu jawab dulu. Di mana ada Kristen di Alkitab Kamu itu? lihat dari legalitas mana yang mengatakan kayak gini? Ayo. Coba ada Kristen nggak di Bibelmu? Coba. Ayo. Ya. Kamu dengar saya jelaskan kepada kamu ya. Ya. Arti dari Kristen itu adalah sebutan ya. Sebutan ya bagi pengikut Yesus Kristus ya. Kamu dengarin ya. Ya. Yang meyakini dia sebagai Mesias dan juru selamat umat manusia. Kamu dengar saya ya. Kamu sudah cukup. Kristen itu istilah. Kamu dengar saya jelasin kepada kamu ya. Kristen itu istilah ini berasal dari bahasa Yunani itu namanya Kristianos ya. Ya, Kristianus yang berarti pengikut Yesus Kristus. Kampret kau ya. Kamu itu dari tadi kamu congor-congor aja. Kamu bilang Kristen itu adalah organisasi. Kamu baca dari mana, bro? Ya benar, ormas. Jadi Dalilnya di mana di Alkitab itu ada nggak dalilnya itu? Botol. Kalau saya ngomong nggak? jangan dipotong. Kamu mengerti nggak saya mengatakan? Kamu mengerti nggak? Oke, sekarang saya boleh jawab ke Anda. Botol seperti Tolong kau. kasih dalilnya. Yesus ada di sorga menurut Anda. Giliran saya dulu. Sekarang aku tanya kepada kamu dulu, ya. Kamu agamanya apa? Kristen sejati. Kristen sejati. Katanya kalau kamu tidak Kamu percaya sejati nggak? Kamu ngerti sejati nggak? Kamu tidak Kristen apa-apa tuh. Suara seperti saya malas. Aduh. Tadi udah dibilang Kristen itu hanya organisasi yang percaya Alkitab. Sekarang saya mau tanya. Halo? Nggak bisa jawab dia. Dia cuma, tadi dia bilang katanya, itu Kristen asal kata dari Kristo. Oke? Dia nggak ngerti itu bahasa Yunani itu. Sejati itu artinya tidak palsu tuh, murni dalam KBBI. Betul, murni. Dia nggak mengerti sejati. Dia Kristen abal-abal. Congor-congor aja. Tolong yang Kristen-Kristen di Indonesia tuh ya. Tolong jangan cuma dengar-dengar dari pendeta. Botol. Jangan cuma botol-botol mulu.
Botol, kamu yang botol ya. Lebih baik Kadang kamu saya tanya ke tinggalkan. kamu, apa artinya Kristen buat Kamu yang kamu? botol. Saya tadi mengatakan kamu botol. Aduh. Kenapa nggak bisa menjawab kok nyerang pribadi sih Bang Sezo? Kalau nggak bisa jawab ya bilang aja nggak bisa jawab. Kalau bisa jawab silahkan tanggapi jawab aja. Lalu kamu aja kita berdiskusi. Sabar, kita perlu klarifikasi. Saya jawab. Sekarang aku Perlu lawan penjelasan kamu. dari Pak Kubuan. Kenapa Pak Kubuan mengatakan Yesus itu tokoh fiktif? Gimana Pak Kubuan? Atas dasar apa? Itu urusan dia. Bukan, tentang Kristen dulu. Kristen itu adalah organisasi. Sekarang saya mau tanya, dia yakin atau tidak tuh kata organisasi itu? Kamu mengerti arti dari Kristen atau tidak? Kamu mengerti kata arti dari Kristen itu atau Tidak tidak? ada di Alkitab itu, tidak ada Makanya di kamu bodoh. Makanya saya bilang kamu belajar dulu supaya kamu bisa mengerti. Kamu bilang Jawab Kristen itu dengan adalah organisasi. cuma kasih dalil. Apa arti dari Kristen? Kamu tidak bisa jawab. Kamu tidak tahu. Kristen organisasi PT kalau gitu. Organisasi. Kamu tahu Kristen itu artinya apa? Artinya organisasi itu 10 tahun paling izin. adalah berbentuk. Ya, sekarang aku tanya Kristen itu arti dari Kristen itu apa dulu? Saya jawab itu dasarnya Kristen itu ada asal kata Kristo bahasa Yunani, yaitu oke. Tadi saya sudah jelasin kamu baru jawab. Bukan Anda bilang tadi apa itu nggak jelas Anda ngomong itu. Kristo, Cari bahasa aja Yunani di Kristo. Bahasa Yunani Kristo. Makanya saya bilang kamu belajar dulu bahasa Yunani Kristo. Kamu Loh, belajar gini. dulu. Bang Sezo, Kamu ini belajar dulu. jangan menghakimi orang, sabar dulu Bang Sezo, Bahasa Bang Sezo. Yunani Kristo. Bang Sezo, Bahasa jangan Yunani itu menghakimi. adalah Kristano, ya. Alah, Kristianos. iya sebentar dulu, saya tengahin. Bang Sezo jangan menghakimi lah, Pak Kembuan kan orang-orang sudah. seperti ini harus Sebentar kayak dulu, diam dulu. Orang bodoh kayak orang bodoh Loh, kayak gini harus sebentar dulu, diam dulu kau. Nah, ini Katie. Kenapa sih nggak bisa diam? Jangan menghakimi orang Pak Kembuan tadi sudah mengaku bahwa dia Kristen sejati kok. Nah sekarang kalau kamu menghakimi Pak Kembuan, saya tanya, kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi dia tidak merayakan Natal di tanggal 25, kira-kira kamu sepakat enggak? Sezo. urusan dia. Ini itu pribadi dia. Saya malas kalau diskusi kayak ini. Saya malas. Loh, jawab, kamu sepakat apa enggak? Urusan dia. Saya bilang urusan dia lah. Loh gimana diskusi kok urusan dia, jadinya kayak gimana nih? Dia malas kalau saya diskusi kayak gini, malas lah. Itu urusan dia. Pur. Jadi jawab. Dia nggak ngerti, dia nggak ngerti. Atau ada Aku yang jawab. atau Aku yang ada jawab dulu ya. ya atau ada Kristen Aku yang jawab. tidak bentar atau ada Kristen tapi tidak beribadah hari Minggu. Gimana itu? Pengikut Yesus Ya, apa? gini. Gimana itu? Gini jawabannya. Boleh aku jawab ya. Jawabannya begini. Ini Kembuan yang statement dia tadi adalah hal yang sangat fundamental di kekristenan. Ini di Alkitab ada Kisah Para Rasul. Ada enam mengatakan Kristen di Antioquia. Jadi arti Sejen tadi mengatakan itu Kristen artinya pengikut Kristus. Dia tadi hal yang fundamental mengatakan Yesus itu tidak ada, itu udah fatal banget di Kristen. Karena Kristen mengikut Kristus, artinya pengikut Yesus, menuhankan Yesus. Kalau kami berhari Sabat, tidak berhari Minggu, bukan berarti tidak pengikut Kristus. Kalau kami tidak bernatal, tetap kita menuhankan Yesus. Jadi Tapi kemarin Yesus- itu hal yang Yesus sangat tidak fatal kalau mengatakan Tuhan. Yesus itu Kan, tidak ada. Malah Begitu, Yesus saudara. menyuruh Jawab. untuk bertuhankan Bapa. Iya. Silakan, Sekarang ini Kembuan, Saya silakan mau jawab tanya kenapa pada- Anda mengatakan hal yang paling fatal tidak sesuai dengan aturan Kristen. Kita mengikut Yesus Oke. kok. Silakan. Sekarang saya mau tanya sama Karyana, tolong dijawab dengan tenang dan santai ya, jangan sama kayak Seso nggak usah jawab. Siap. Siapa yang kasih masuk kata Yesus di Alkitab di seluruh dunia? Kata Yesus itu. Ya, itu datangnya langsung malaikat yang mengatakan kepada Maria, berilah namanya Yesus. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Itu nama Anda berarti- berasal dari Anda sorga berarti- langsung. Karyana,
Jadi sebelum ada Alkitab, itu kita harus akui ada kanonisasi. Jadi Anda nggak sekolah teologi ya saya lihat. Anda nggak ngerti firman, tapi ngomong firman. Jadi Mau sebelum teologi, mau terjadi apa, buang saja teologiamu itu. Buang teologiamu itu. Rasul Ya. Paulus bilang di kisah Buang para jauh-jauh rasul. teologiamu itu. Tunggu ya, Oke. kisah para rasul. Rasul Paulus mengatakan apa? Setiap ajaran manusia itu adalah sampah. Jadi teologi itu adalah sampah. Teologi adalah ajaran manusia. Jadi Tapi kenapa Anda teologi mengatakan ada saya tidak pentingnya sekolah juga. teologi ya? Sekarang saya mau tanya Anda tidak sekolah teologi ya kan? Anda bukan pendeta, bukan apa. Sekarang saya mau tanya, siapa yang masukin satu kata Yesus di Alkitab seluruh dunia? Nah, dari siapa? Apa bukan dari Advent? Kristen tidak punya Alkitab. Oke? Kata Yesus itu malaikat sendiri yang memberikan namanya kepada Maria, dituliskan di Matius, Markus, Lukas. Semua merujuk kepada Yesus. Anda menghilangkan Yesus, Anda luar biasa. Ya, jangan pernah mengaku Kristen kalau kamu tidak pengikut Kristus, oke? Oke, sekali Bagus lagi. kamu bilang aja kamu ateis. Masih mending Saya Islam pengikut daripada kamu. Kristen sejati. Sekali lagi bahwa Anda nggak mengerti firman tapi ngomong firman. Firman Kristen lagi. Anda nggak ngerti Kristen tapi mau sok-sok bilang Kristen. Ya, jadi sekali lagi bahwa Anda nggak ngerti itu sebelum terjadi Alkitab itu adalah kanonisasi. Ya, di atas batu karang ini aku akan, itu ada kan dalilnya. Jadi sekali lagi bahwa Kristen itu tidak punya Alkitab, yang punya itu satu sekte agama Kristen. Saya nggak mau bilang. Oke, makanya saya tanya, kalau Anda pintar-pintar congor, siapa yang kasih masuk kata Yesus di Alkitab saudara? Oke, bukan Advent, bukan Protestan, bukan Pantekosta, bukan GBI gitu. Katolik. Jadi Anda kalau pengikut Yesus, Anda harus tunggu, jangan potong. Anda pengikut Yesus wajib beli patung, rosario minimal. Jadi Anda Kristen-Kristen di sini beli patung dulu ya, baru ngaku-ngaku Salah Yesus. kamu, salah. Yesus Dengarkan Katolik aku. punya ya. Kembuan, Jangan bilang salah, dengarkan. di mana data, kasih data Dengarkan dari aku. kamu. Kembuan, dengarkan aku. Yang kamu katakan tadi Allah yang ada, Yesus tidak ada. Di 1 Petrus 4 ayat 16 mengatakan, Itu Anda nggak ngerti tetapi firman itu sebelum dengan terjadi. Anda tidak mengerti, Anda blow on Anda. Ya? Anda nggak ngerti firman, Nih, turun. Ini Sebelum kami terjadi Jospan, Sejo ketawa sama kamu. Jangan kasar. Terus sarungan aja Kembuan, terus sarungan kalau bilang Allah. Allah itu, Nih, ya. Allah itu Islam punya. Anda pakai Allah. Boleh aku baca? Boleh aku baca? Tidak. Sebelum terjadi Alkitab, sebelum Anda Alkitab sekarang tidak ada yang pakai Yesus lagi. Coba dari ILT, tidak ada pakai Allah juga. Cuma sekarang yang Advent dan Protestan. Oke? Mau apapun namanya itu kamu katakan, mau apapun. Boleh saya Yesus tambahkan tidak apa yang bisa dibilang kamu Pak buang Kembuan? karena nama itu datangnya dari malaikat langsung. Langsung Pak Jos. Kalau saya ya, ada yang saya setuju, ada yang saya nggak setuju dengan Pak Kembuan. Yang pertama, saya setujunya begini. Semua ilmu teologi ya, kalau yang saya sudah pelajari, entah dari pendeta, entah dari mana, kebanyakan itu sampah. Makanya saya belajar dari Alkitab itu langsung. Alkitab itu Betul. yang jadi buku teologi saya. Betul. Belajar juga sejarahnya sebelum terjadi Alkitab itu. Berarti Pak Jospen Karena nggak ada menolak kata Tuhan Yesus. ya. Pak Jospen menolak Trinitas. Pak Jospen Apa? menolak Trinitas. Trinitas Saya menolak Trinitas, saya menolak Jesus only, saya menolak oneness. Tritunggal, Betul. Sama saya juga. Tritunggal menolak Tritunggal. Orang Tritunggal pun bodoh saya tidak tolak. bisa masuk surga. Itu kata Nah, Bapak coba sendiri. tanya, Orang Bang. bodoh tidak bisa masuk Tanya surga. Bang Sezu menolak Tritunggal atau enggak? Saya enggak. Hah? Pribadi Nolak, dia nolak juga. Saya tidak nolak. Kristen Katolik sejati. Kristen Katolik yang sejati. Sejati dia.
Ya. Semua Berarti Tritunggal- Kristen itu masuk neraka. Berarti Semua Kristen. kamu Tritunggal sejati ya, Sezo berarti Tritunggal sejati ya, bukan Kristen sejati ya. Bentar, halo. Nah, Tritunggal sejati berarti bukan Kristen sejati. Gufur, ya Gufur. Kamu jangan kayak gini ya. Saya itu adalah Kristen ya. Kamu jangan Tritunggal sejati, bukan Kristen sejati. Kamu itu haknya apa? Kamu bilang saya. Enggak, yang aku lihat sih begini, tanda-tanda ini kita sering diskusi Tritunggal mulai jadi minoritas, rata-rata oten-otennya udah nggak Tritunggal lagi. Malas. Dari ada 4 cuma 1 coba. Boleh saya komen sebentar. Kenapa saya bilang teologi itu sampah? Karena begini, kalau itu 4 tahun yang lalu, kalau diomongkan ke saya akan marah. Cuman pernah saya tonton YouTube, ada seorang tokoh bilang begini, teknologi, teologi itu semua bullshit, pembohongan. Wah, saya kaget, saya seperti marah melihat orang ini ngomong seperti itu ya. Tapi setelah terus saya pikir, apa betul apa enggak saya pikir. Jadi saya banding dengan adanya internet ini, untuk ada handphone, saya bilang saya bersyukur ada internet ini. Saya selidiki lah semua, makanya saya langsung pelajari Mika 5 ayat 2, Yesaya 9 ayat 6 itu. Begini aja. Sekarang aku tanya dulu kepada. Sabar dulu juga Senso belum selesai, poinnya belum dapat. Silakan Bang Jospen. Jadi setelah saya pikirkan, jangan-jangan orang yang ngomong ini yang botol, saya pikirkan. Tapi saya pikir begini, ada 2 kemungkinan. Dia yang botol, saya enggak, atau saya yang botol, dia yang enggak. Gitu kan pikiran saya kan? Ada 2 pilihan. Jadi saya pikir, ya udah sama-sama anggap aja saya yang botol, saya pikir. Jadi saya lupakan itu ilmu-ilmu teologi yang saya pikir sampai itu, ajaran pendeta, ajaran semuanya. Baru saya selidiki yang benar. Untuk ada handphone ini. Makanya saya selidiki siapa itu Yesus, siapa itu Allah Bapa, siapa itu Malak Yahweh, siapa itu Yahweh. Baru saya ngerti. Jadi saya berani mempertahankan iman saya. Itu terima kasih, itu aja jawaban saya. Oke, saya sedikit ya. Jadi yang kesimpulan cara belajar Bang Jospen ini melepaskan doktrin-doktrin tadi itu, dan yang terakhir dia belajar dari si Baal gitu, cara mengkaji Bible ini yang benar gitu kan, begitu Bang Jospen ya. Lanjut, makasih Bang Jospen. Ulah bangga ke dirinya. Jadi gini, berarti setelah melakukan penyelidikan, setelah belajar dengan handphone, akhirnya Pak Jospen menemukan bahwa Tritunggal itu salah gitu Pak ya? Begini sebentar, saya nggak mau ngomong begitu. Gimana? Saya bilang begini, dulu waktu itu saya pikir begini, Tritunggal Mungkin bukan salah tapi nggak benar gitu maksud Pak Jospen itu. Sebentar. Kemungkinan Tritunggal benar, kemungkinan Oneness benar, kemungkinan Jesus Only benar. Terus, tapi kemungkinan juga Tritunggal salah, kemungkinan Oneness salah. Jadi saya menyelidiki langsung ke sumbernya. Itu pikiran saya. Jadi saya nggak mau tanya pendeta lagi sekarang. Saya nggak mau tanya Pak Kembuan, saya nggak mau tanya Karyana, saya nggak mau tanya si Bala apa lagi. Penyesat. lupa kau muridku. Oke Bang Kembuan. Kita aja langsung. Oke. Sekarang Bang Kembuan tadi dilanjut mungkin kenapa Yesus ini fiktif. Mungkin itu yang perlu teman-teman jangan diserang Bang Kembuannya, tapi argumennya yang dibantah ya. Oke, silakan Bang Kembuan, silakan supaya kita paham. Tunggu. Saya tanggapi dulu langsung. Buat Kristen seluruh Indonesia. Buat Kristen seluruh Indonesia 2006, tolong jangan pakai lagi kata Allah dan kata Yesus. Karena Matius 6 ayat 9 berbunyi begini, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Sudahkah orang Kristen di seluruh dunia mengkuduskan nama Bapa? Kan tidak. Dia pakai Katolik, jangan dipotong ya. Dia pakai Katolik Yesus Kristus itu kan. Nah itu Katolik punya harus beli patung yaitu Rosario. Nah kedua, hanya Bapa kami yang di sorga. Sedangkan Allah itu agama lain punya. Berikanlah itu kepadamu Allah, ke Allah itu tetap tulisnya Allah. Nah di Edis TV juga katanya Allah ke segala macam. Tulisannya kan Allah. Jadi sekali lagi, tolong orang-orang Kristen Indonesia stop memakai kata-kata Allah dan kata Yesus. Karena kalau kata Yesus wajib beli patung. Kita udah punya Tuhan, cuma satu Tuhan Kristen. Bapa, kalau mau lanjut dengan Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak ada Allah, tidak ada Yesus. Itu baru Tritunggal sejati yang ada di Eropa dan di Amerika. Thank you. Oke, terima kasih ya.
Tunggu, saya tanggapi dulu Bang Joseph ya. Nanti saya tanggapi kamu ya. Bang Joseph, kalau kamu percaya kepada Yesus. Bentar. Joseph apa Jospan? Joseph, Bang Billy, Jospan beda lagi. Yang bener. Ya saya tanggapi dulu. Saya tanggapi. Ya, yang mau menanggapi, Anda menanggapi Pak Jospan atau Bang Yosef yang di atas. Jangan salah. Oh, Joseph. Ini HP saya. Jospen mungkin, maksudnya Bang Jospen. Jospan yang barusan. Bang Billy ini Kristen itu Yahudi, Bang Jospan. Billy ini Yahudi. Bang Jospen maksudnya. Oke, lanjut. Begini Abang. Coba kamu buka di dalam Matius ya. Coba kamu buka di dalam Matius pasal 28 ayat 19 ya. Yesus mengatakan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ menunjukkan Tritunggal atau tidak? Nah, ini tunggu satu. Itu sudah diajari materinya oleh Bang Ali itu tadi, yang tadi itu, Jospen. Tunggu dulu. 2 Korintus ayat 13, 2 Korintus pasal 13 ayat 13 dan 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu menyebut 3 pribadi atau tidak? Yang satu lagi, kamu baca lagi di dalam Matius 3 ayat 16-17, peristiwa pembaptisan Yesus di mana Roh Allah turun seperti merpati, Roh Kudus, suara Bapa terdengar dari surga dan Yesus membaptis putra. Itu sudah membuktikan 3 pribadi situ atau tidak? Ini baca Alkitab itu ya. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan satu. Ya, sebentar Bang Sezo, biar ditanggapi sama Pak Jospen. Udah, poinnya sudah dapat. Ya, poinnya sudah dapat. Biar ditanggapi sama Pak Jospen. Sekarang saya tanggapi lagi ya Mbak Abang yang tadi itu. Dia mengatakan di dalam Alkitab jangan pakai nama Yesus. Tadi Ibu Karyana sudah menjelaskan nama Yesus itu diberi oleh malaikat Gabriel itu sendiri kepada Bunda Maria. Sekarang dia mengatakan jangan pakai karena Tuhan Kristen itu adalah Allah Bapa di surga. Itu adalah doa. Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana dengan cara doa kepada Tuhan. Makanya Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Itu adalah doa Yesus mengajar murid-muridnya. Ya sudah, biar ditanggapi sama Pak Jospen. Ya sudah, cukup, biar tanggapi. Silakan Pak Jospen, kemarin udah diajarkan sama Bang Baal tuh. Lanjut Pak Jospen. Yang ngajarin aku aku pinjam nanti panakolnya dari Pak Arif. Sudah, Jospen, lanjut. Itu ayat sifat bagaimana? Kan sudah buru-buru ke Pak Jospen, ke Baal kemarin itu. Bal, pinjam dulu panakol, takol konje. Dulu nih, si Gopurok. Tanggapi Jospen. Ya, saya jawab. Saya jawab kalau itu. Menurut Yohanes 20 ayat bisa Kembuan jawab. Bisa Kembuan jawab karena ngawur nih jawabannya. Bentar, Bang Kambuan, biar Bang Jospen dulu. Pak Jospen dulu biar. Menurut Yohanes 20 ayat 21 sampai 22, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, menurut Yohanes 20 ayat 22, itu adalah hembusan dari Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus mengembuskan nafasnya, itu adalah Roh Kudus. Angin Allah atau nafas Allah. Itu. Nah, sekarang saya jawab mengenai Matius 28. Matius 28. Bentar dulu. Berarti Pak Jospen tidak mengakui bahwa Roh Kudus itu salah satu dari Tuhan. Iya, saya tidak percaya Roh Kudus itu Allah. Ya, oke, lanjut. Makanya saya bilang, saya nggak percaya Trinitas. Nah, Matius 28 ayat 19 itu adalah ayat yang sisipan. Mengapa saya sebentar, jangan dulu potong Senso. Mengapa saya sebut ayat sisipan? Karena itu muncul setelah munculnya Didake. Jadi ketika Didake muncullah itu ayat Matius 28 ayat 19.
Sebentar, jangan potong. Materinya Bang Nah, Baal ini. kemudian sebenarnya ayat 19 itu kalau Irenaeus, Bapak Gereja Irenaeus pernah ngomong begini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku. Bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu 2 ya. Nah, sekarang saya jawab. Matius 2 Korintus 13 ayat 13 yang kau bilang itu tadi dengan ayat 14. Sebentar. Matius 2 Korintus 13 ayat 13. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Apa yang salah dengan ayat itu? Nggak ada yang salah. Kenapa saya bilang nggak ada yang salah? Pertama disebutkan begini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ya betul, Yesus. Dan kasih Allah, ya kasih Allah Bapa. Persekutuan Roh Kudus. Karena ada nafas Yesus, kita dipersatukan oleh roh, oleh nafasnya Yesus, oleh kuasanya Yesus. Makanya dalam kisah para rasul 1, Yesus pernah bilang begini, tunggulah sampai di Yerusalem. Kamu akan menerima kuasa dari atas, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah kuasa. Makanya kisah para rasul 2 menulis apa? Yesus mencurahkan rohnya, kuasanya kepada murid-murid. Itulah persekutuan kita. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, langsung silakan. Bang Kembuan. Bang Kembuan sekarang. Bubukin Tritung ya, bubukin Tritung. Silahkan. Terima kasih pada Baal, Jos. Pak Kembuan ya. Saya melihat yang di atas ini Kristen-Kristen ini masih TK mau melawan Profesor Kembuan. Kenapa? Dia nggak ngerti dasar-dasar kekristenan. Tadi kan saya udah bilang, siapa yang kasih masuk kata Yesus di dalam Alkitab? Nggak ada yang bisa jawab kan? Tapi ada dari orang Muslim bilang itu Katolik. Nah, mereka harusnya kalau pakai Yesus beli patung, tapi mereka nggak mau beli patung dan tidak mau mengakui. Waktu dia lahir di bumi namanya Bapa, diganti Katolik untuk duit. Diganti dengan kata Bapa diganti dengan Yesus. Kayak Kristen, itu semua organisasi untuk membohong-bohongin orang-orang yang mau masuk surga. Nah, Anda ini udah di-prank ya, udah dibohongin oleh bapak-bapak gereja, bangga. Sekali lagi kata Yesus itu dicoret, kata Allah dicoret buat Kristen 2000-an. Kalau Anda tetap pakai itu, Anda tempatnya di neraka. Jadi murid-murid bertanya kepada Bapak kalau mau berdoa, bagaimana? Nah, seperti saya kepada jemaat saya, kalau saya mau baptis orang, panggil Pak Kembuan agar supaya gua sambung kepada Bapakku yang di sorga atau Roh Kudus. Jadi sekali lagi, Kristen itu sebenarnya gampang, tapi iblis membohongin Anda. Iblis membohongin Anda sampai Anda bingung dan ribut-ribut, maki-maki, ngomong kotor. Oke, jadi sekali lagi tidak ada kata Yesus tokoh fiktif, nggak ada itu. Yang ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu keren. Nah, siapakah anaknya Bapa? Kan ada lagunya orang Kristen. Anak Bapa, Kembuan nama, harus begitu. Jadi jangan Anda dibodoh-bodohin sekali lagi. Itu lagu lama, itu dari saya kecil udah ada. Anak Allah itu anak Bapa. Siapa namanya? Ya Kembuan, karena Kembuan itu adalah anaknya Bapa yang di sorga. Anda bukan anak Bapa, Anda anaknya Yesus Katolik, mesti beli patung dulu ya. Terima kasih. Aman ini hanya aduh, saya malas kalau diskusi kayak gini, aduh. Anda nggak bisa jawab. Tadi teman saya, Kak Ibu Karyana sudah menjelaskan kepada kamu. Ya, coba kamu baca di dalam Lukas 1 ayat 26 itu, pada bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril datang kepada seorang perempuan ya yang bernama Maria ya untuk ya mengandung dilahirkan Yesus itu sendiri ya. Nama Yesus itu diberi oleh malaikat itu sendiri, abad. Ya, coba kamu baca dengan baik-baik ya. Yesus itu adalah nama yang diberi dari Allah itu sendiri. Ya. Makanya coba kamu baca dengan baik-baik. Profesor. Di dalam Alkitab itu tidak ada nama Yesus kayak gini. Aduh, kamu ini
Nama Yesus itu adalah diberi dari Allah Bapa itu sendiri kepada malaikat untuk menyampaikan kepada Bunda Maria. Kamu akan menamainya Yesus. Itu kan sudah jelas di dalam Lukas, sudah di dalam Injil Lukas itu sudah jelas. Aduh, kamu ini. Oke, saya jawab. Jangan putus. Ya, sebentar Sekali Pak. lagi. Saya kasih tahu Senso dulu. Senso, diskusinya jangan sambil mengeluh ya, karena di sini tidak menjual obat. Sekarang begini, apa nih yang tadi itu? Bukan itu mau ditanggapi Pak Kembuan, cuman saya ngingetin aja. Oke, tunggu. Kalau kamu dari tadi kamu bilang patung. Aduh, orang Katolik itu tidak menyembah patung, bos. Ya, saya juga Katolik. Ya, orang Katolik itu tidak menyembah patung, bos. Ya, patung itu sebagai simbol aja, bos. Ya, orang Katolik itu menyembah Allah yang esa. Ya, Allah yang satu. Ya bos, orang Katolik itu tidak menyembah patung bos. Orang Katolik itu patung itu sebagai simbol aja bos. Dari tadi kamu bicara tentang patung. Aduh. Sekarang aku tanya kepada kamu. Seso Udah, banyak ya. tinggal ditanggapi Pak Kembuan. Senso. Tuhannya Seso saya lihat banyak. Tuhannya Karya banyak. Tuhannya Joseph banyak. Yesus Allah. Lalu pakai Roh Kudus, Yahweh. Bang Kembuan jangan salah sebut. Bentar. Bang Kembuan jangan salah sebut lah, karena ada Bang Yosef, ada Pak Jospen. Jadi jangan salah sebut, nanti teman-teman di bawah yang nggak ngerti bahaya juga. Sebentar dulu Sezo, sebentar dulu. Ini Pak Kembuan belum selesai. Saya hanya mengingatkan jangan salah. Belum tanggapi, Bentar dulu, diam dulu. Saya nggak mau menanggapi. Saya hanya mau meluruskan Pak Kembuan, jangan salah sebut. Di sini ada Pak Jospen, yang Kristen itu Pak Jospen. Kalau Pak Yosef ini Yahudi, jadi jangan salah sebut. Nanti takutnya teman-teman di bawah salah paham, karena Anda mengatakan tadi Pak Yosef Tuhannya banyak. Protes nanti Bang Billy, Bang Yosef, gitu loh. Jangan salah sebut ya. Saya jawab. Saya rasa si Joseph juga Tuhannya pasti Yesua, Yahweh, lalu Allah mungkin. Saya nggak tahu ya. Nah, jadi tolong bersuara juga buat Yosef. Tapi yang saya tahu orang Kristen di Indonesia Tuhannya banyak. Dia nggak mau kalau Tuhannya satu doang. Hanya Pak Kambuan dan kawan-kawan. Jadi Kristen-Kristen di seluruh dunia yang pada mati-mati dan mau mati nanti sebentar, semuanya ke neraka karena mereka masih percaya Tuhannya Katolik yang wajib beli rosario patung. Nah tadi, Oke. Jadi sekali lagi kalau yang pakai kata Yesus harus kembali ke Katolik. Karena itu Katolik yang punya, Kristen tidak punya Alkitab. Thank you. Silakan Ismail. Kalau saya meyakini seperti Yohanes 1 ayat 1 itu ya, hanya ada dua entitas di surga. Tunggu dulu. Sebelum saya tanggapi kamu dulu ya. Tadi saya belum tanggapi kamu ya. Kamu mengatakan Roh Kudus itu adalah bukan pribadi dari Allah itu sendiri. Kamu salah bos, ya? Kamu salah. Coba kamu buka di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ke siapa ini? Ke Joseph atau ke saya? Jospen, jangan salah. Joseph itu Pak Joseph ya? Ini Yudaism, jangan salah Pak, sebut Pak Kembuan. Jospen, yang Kristen itu Jospen. Enggak, sesonya jawab ke Jospen atau ke saya? Jospen. Ya. Ke Jospen. Coba kamu baca di dalam Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 1 sampai ke 3. Coba kamu lihat di sini. Ayat pertama bunyinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 1 sudah menyebut Allah di situ. Ayat kedua, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu sudah sebut dua pribadi di sini, Allah dan Roh Allah. Ayat ketiga, berfirmanlah jadilah terang. Ya, ayat ketiga,
Kata berfirman itu adalah kata bantu dari firman itu sendiri. Itu sudah membuktikan, sudah bicara tentang pribadinya Allah itu sendiri. Itu ada 3. Allah, Roh Allah, dan berfirman. Nah, Sudah ya, kembalikan ke yang punya kitab. Ya, Bang Yosef, Bang Beni mau menanggapi? Enggak, saya jawab aja dulu. Saya yang jawab dulu. Oh ya, oke. Begini, dalam Kejadian 1 ayat 1 itu dituliskan Weruah Elohim. Weruah Elohim bisa diartikan ada beberapa arti. Yang pertama, angin Allah. Karena Weruah itu bisa disebut angin juga, angin Allah atau napas Allah. Nah, jadi seperti dalam Mazmur, ketika Tuhan berfirman, jadilah oleh firman-Nya dia menjadikan semuanya, dan oleh nafas mulutnya. Jadi ingat. ya, makanya Roh Allah itu pribadinya Allah atau tidak? Saya tanya kepada kamu, kamu mengatakan kayak gini. Sekarang begini, kamu mengakui kayak gini, oke. Sekarang begini, Roh Allah itu pribadinya Allah atau tidak? Bukan. Itu adalah nafas Allah atau Nah, anginnya kalau Allah. nafas Allah, tunggu. Kalau nafas Allah di dalam dirinya Allah itu kamu mengakui Allah atau tidak? Sekarang kutanya dulu kau. Tunggu dulu. Karena begini. Karena sekarang aku tanya kepada kamu. Sekarang aku tanya kepada kamu ya. Bang Joseph, kamu memiliki pikiran atau tidak? Kamu jawab dulu. Memiliki pikiran atau tidak? Tunggu dulu. Kalau saya jawab. Kamu jawab dulu. Kamu memiliki pikiran atau tidak? Kamu jawab dulu. Kamu hanya jawab aja. Kamu Pikiran memiliki bukan pribadi kok. Kalau saya jawab, kamu diam enggak? Itu pertanyaan saya. Hanya jawab bentar aja. Kamu memiliki pikiran atau tidak? Kalau aku jawab, kamu bisa diam enggak? Oke, kamu jawab bentar aja. Kamu memiliki pikiran atau tidak? Jawab dulu. Ya, kalau aku jawab, Ya. kamu bisa diam enggak? Ya saya diam. Kamu hanya jawab sebentar aja. Kamu memiliki pikiran atau tidak? Jawab dulu. Sudah, pertanyaannya itu. Sekarang jawab Pak Jospen, Samyon, Siso. Ya. Nah, saya jawab. Pertanyaan kamu itu yang salah. Kenapa saya bilang salah? Nah kan? Pertanyaan kamu itu yang salah. Kenapa pertanyaan kamu itu yang salah? Saya ingin katakan, nafas Allah, angin Allah, pikiran Allah, itulah Roh Kudus itu. Bukan berarti dia pribadi yang berbeda. Ketika Allah mencurahkan rohnya kepada kamu, itu artinya dia memberikan pikirannya supaya kamu cerdas. Sama kepada ahli bangunan, sama kepada Musa, supaya dia pintar mendirikan bait suci. Itu jawaban saya. Oke, jawaban kamu. Oke, nggak apa-apa. Sekarang aku tanya kepada kamu dulu ya. Bisa nggak? Nanti saya bisa jelasin kepada kamu. Ya kan? Di dalam diri kamu itu, kamu memiliki pikiran atau tidak? Kamu jawab dulu. Memiliki pikiran atau tidak? Memiliki pikiran atau tidak? Benarkan. Kamu Pikiran jawab saya- dulu. Aduh. Kamu hanya jawab aja kok kayak gini sama Bentar. Bang Billy, monitor Bang Billy. Bang Billy monitor gak? Monitor. Oke. Biarkan mereka dulu. Kalau udah mentok mereka, kita kembalikan kepada yang punya kitab ya. Ya siap. Biarkan mereka dulu Bang Billy ya. Izin ya. Gak apa-apa, Billy aja jawab. Kalau dalam hal itu saya sepakat. Kamu jawab gimana? dulu. Kamu memiliki pikiran atau tidak? Kamu hanya jawab aja. Bentar. Bang Billy. Silahkan. Bang Billy, jawab. monitor. Bang Billy, apa betul di kejadian itu Bang Billy sudah ada Tritunggal Bang Billy? Tunggu, saya jelasin dulu, saya tanggapi. Bang Billy, silakan Bang Billy dulu dari pihak yang punya kitab, silakan. Ada Allah, ada Roh Allah, ada Firman katanya Bang Billy. Silakan Bang Billy. Saya tanggapi dulu. Tidak ada Tritunggal di dalam kitab Torah, tidak ada Tritunggal. Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa. Itu pengertian kita berbeda-beda ya. Bang Joseph, kamu dengarin ya. Kalau di dalam dirinya Allah, sesuatu yang melekat di dalam dirinya Allah, dia itu adalah Allah. Ya. Tadi kamu mengakui, makanya saya kasih analoginya kayak gini. Saya tanya kepada kamu, di dalam diri kamu itu
kamu memiliki nafas dan kamu memiliki pikiran. Apakah pikiran kamu itu berbeda dengan diri kamu? Tidak kan? Itu adalah kodrat manusia. Iya, makanya tadi saya mau komparasi dengan saya mau menjelaskan kepada kamu. Coba kamu jawab. Apakah di dalam diri kamu itu kamu memiliki pikiran atau tidak? Kamu memiliki nafas atau tidak? Jospen bukan Tuhan. Jangan menyamakan Jospen dengan Tuhan. Kacau ini. Ini saya kasih analogi ya. Ya, di dalam diri Allah itu makanya saya bilang konsep ketuhanan iman Kristen itu di dalam dirinya Allah itu memiliki 3 pribadi, ya. Roh Allah dan firman, ya. Dan firman. Makanya seperti kita manusia juga cuma satu tapi memiliki pikiran. Udah selesai. Yang terangkan. Udah ngerti aku. Kalau kamu memiliki roh, apakah roh kamu itu berbeda dengan kamu? Tidak, sama. Sudah, jangan diulang-ulang Bang Sezu biar ditanggapi. Iya. Pikiran. Jangan diulang-ulang. Itu Bang sama. Sezu, sudah. Iya. Sudah. Kebuan boleh Bang ganggu Se- sedikit. Ya, Kebetulan bentar Kebuan Bang Kebuan. Bentar mau Bang Kebuan. turun mau ngomong sedikit boleh? Oke, Kalau ya saya udah lihat silakan. ini, orang-orang Kristen di sini nggak ngerti sejarah, nggak ngerti Alkitab, tapi mau ngomong Alkitab. Sedangkan saya tanya tadi kan siapa yang kasih masuk kata Yesus di Alkitab, saudara, di seluruh dunia. Mereka nggak bisa jawab Allah, Yesus. Jadi 2026 ini yang pakai Allah dan pakai Yesus, orang Kristennya mati masuk neraka, kata pemegang kunci sorga Bapa F. Kembuan. Thank you. Begini oke. Kata pemegang kunci surga Bapak F. Kambuan. Dari tadi kamu ulangi terus. Sebentar, mengatakan kepada Bang. kamu, Udah, saya sudah mengatakan kepada kamu. udah Bang Sezu, biarkan Pak Jospen menanggapi. Dari tadi kamu udah panjang lebar. Pak Jospen silakan. Bukan dia mengatakan kita tidak mengerti sejarah kayak gini. Kamu jangan lari-lari ke Saya jawab dulu ya, Sezo, yang kau bilang tadi, bahwa kadang-kadang begini, Trinitas menggunakan analogi dengan pribadi manusia. Dalam satu pribadi ada tubuh, ada roh, ada pikiran, ada 3 dalam satu tubuh. Ada 3 ada 3 faktor dalam satu tubuh. Di mana di Alkitab tertulis ada yang mengumpamakan seperti itu tentang kealahan. Mengapa kamu samakan? Sebentar, jangan dulu kau potong. Mengapa kau samakan makhluk ciptaan dengan Allah? Tidak ada itu di Alkitab tertulis seperti kayak gitu. Bahwa Allah terdiri dari fisik, roh, dan itu. Tidak ada. Selidiki Alkitab mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 22. Nggak ada itu tertulis seperti itu. Analogi seperti itulah yang menyesatkan manusia sehingga menyamakan Allah dengan manusia. Itu jawaban saya. Harusnya kamu yang belajar dengan baik-baik di dalam Alkitab itu sendiri ya. Kamu setuju nggak? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu pakai firman. Kamu setuju nggak? Kamu setuju nggak? Jawab dulu. Saya setuju. Ya, kenapa kamu menolak? Apa yang saya Kenapa tolak? kamu menolak? Kenapa tadi kamu menolak? Apa yang saya tolak rupanya? Tadi kamu bilang di dalam dirinya Allah itu tidak ada kayak gini, tidak ada Allah, tidak memiliki firman, tidak ada begini. Saya kan sudah katakan bahwa Roh Kudus itu adalah nafas Allah, angin Allah, dan sejenisnya. Ya, kalau Roh Kudus itu adalah nafas Allah itu adalah Allah atau tidak? Bukan berarti Allah. Macam kamu macet, aduh. Kalau kamu manusia, nafas kamu itu adalah manusia atau tidak? Sekarang, oke. Macet. Kita macet. Dengarkan baik-baik. Ketika saya bernapas, ketika saya hembuskan nafas saya, apakah itu tiba-tiba menjadi bagian dari saya? Tapi itu berasal dari saya. Tapi bukan berarti itu terpisah dari saya. Kamu manusia atau tidak?
Sudah jelas. Ya. Kalau kamu nafas kamu itu seperti babi, seperti domba-domba yang lain, ya. Nafas kamu kalau kamu bernafas itu kalau kamu tetap manusia. Tadi kamu yang kamu yang bilang roh Allah itu adalah nafas Allah. Ya kalau nafas Allah dia adalah Allah atau tidak? Tuh, macet kau. Makanya kamu ini ya, coba kamu belajar yang dengan baik-baik ya. Di dalam Alkitab itu menjelaskan tentang Tritunggal itu banyak sekali bos ya. Kamu belajar baik-baik ya. Oke, sudah Pak Jospan sebenarnya sudah menjawab bahwa roh Tuhan itu nafas Tuhan itu bukanlah Tuhan itu sendiri. Sudah dijawab Pak Jospan. Anda malah ketawa, tapi nggak apa-apa. Itu pengertian Anda yang berbeda dengan Pak Jospan. Kalau seperti itu, karena yang dibahas di sini Kejadian 1, maka kita kembalikan ke yang punya kitab. Silahkan Bang Billy. Bang Billy? Udah tidur dia. Belum. Aku mau bukain data di dalam kitab Torahnya ya. Oke, Ustadz Alif izin saya besarkan Bang Billy ya, izin Ustadz Alif. Ruah Elohim. Monggo. Lanjut. Oke, bentar. Oke. Ini adalah kitab Tanakh, ada Torah. Apakah benar itu roh Allah melayang-layang seperti Casper atau kuntilanak? Nah, kita lihat. Feruah Elohim nih ya, dan roh Allah melayang-layang begitu ya. Oke. Feruah Elohim, kita lihat. And a wind from God, dan satu angin daripada Tuhan bergerak di atas permukaan air. Mengapain angin di sini? Untuk mengeringkan namanya air supaya timbul apa? Daratan. Itu maksud daripada Feruah Elohim di sini. Sama seperti Musa, waktu Tuhan beri kuasa untuk membelah laut sehingga timbul daratan di tengah-tengahnya orang Israel bisa jalan. Pakai apa medianya? Pakai ruah kedem, yaitu angin. Ya jelas ya, bukan roh seperti roh kuntilanak atau Casper. Tuh, angin. Lanjut. Oke, silahkan Bang Sezu. Anda tadi bawakan data di Kejadian 1. Yang punya Kejadian 1 di situ bukan berbicara tentang roh Tuhan, tapi di situ berbicara tentang angin dari Tuhan. Jadi kalau mau tetap mempertahankan Trinitas atau Tritunggalnya, silahkan bawakan data yang lain untuk diskusi sama Pak Jospan, silahkan. Makanya saya bilang. Boleh saya jawab. Jospan udah benar tadi Jospan. Silakan dibuka Boleh Riana. Riana jawab. Ya. Jadi benar. Roh itu seperti angin tidak kelihatan, tidak berwujud. Roh itu berasal dari Allah. Roh Allah yang seperti angin yang tidak kelihatan, melayang-layang di atas permukaan air. Artinya, setelah kita baca semua isi Alkitab, arti dari roh yang tidak kelihatan, tidak berwujud, itu melayang-layang karena manusia belum ada. Itu Musa menggambarkan itu. Manusia itu tempat roh. Wadahnya adalah manusia. Wadah dari roh adalah manusia. Wadah dari Roh Kudus itu. Ya izin saya potong Bu Karyana, izin saya potong. Kan sudah dijelaskan sama yang punya Setiap kitab. saya ngomong Di situ, memang dirimu selalu motong. sebentar, karena Anda nggak nyambung. Karena Anda nggak nyambung. Makanya dengarkan dulu. Itu Saya nyambung sudah- sama Jospa, nama yang lain. Saya sudah sampaikan tadi, kalau Tempat mau Roh Kudus bernarasi, adalah manusia. saya Tanya sudah mereka. sampaikan. Diam dulu Bu Karyana ya. Tadi saya sudah sampaikan, kenapa ujungnya itu saya kasihkan ke Bang Billy. Ujungnya saya kasihkan Jospan. kesempatan kepada Bang Katakan Billy. Ya, karena apa? Yang punya kita Bang Billy. Bilang. Apa sih ini Bu Karyana?
Saya udah sampaikan, kalau Anda mau mempertahankan Tritunggal, silahkan bawakan data yang lain, bawakan dalil yang lain. Jangan ke situ lagi. Terus. Kalau mau mempertahankan Tritunggal, bawakan data yang lain, jangan ke situ lagi. Tadi sudah final oleh Bang Emang ada data Billy. yang lain? Ngapain data yang lain? Emang Ya itu kalau soalnya nggak ada menurut data yang lain berarti gugur Tritunggal, gimana sih? Kalau apa nggak ada data yang lain kaitannya? berarti gugur Tritunggal. Memang Tritunggal tidak ada. Aduh, gimana ini Bang Sisu? Gitu. Ternyata Bang Bukaryana juga nggak Tritunggal. Sama Pak Jospan juga tidak membenarkan Tritunggal. Jadi Roh Kudus itu angin, tidak berwujud, bukan Tuhan. Itu salah membilangkan itu Tuhan. Di sini Bu Karyana sama Kudus Jospen sudah nggak Tritunggal. Dia itu mau syahadat cuman malu-malu. Nanti aja gitu. Ada pula, udah lari. Tinggal saksi sensorin aja Kilo, dulu. kilo. Mana ceritanya kita saat kok mundur ke belakang? Mundur ke Ibarat belakang. kayak- aduh. Ya berarti keputusannya Tritunggal nggak ada ya datanya ya. Bukaryana ya. Pak Jospen ya. Nah, silakan Sezo masih bisa mempertahankan Tritunggal nggak? Kita serahkan ke Sezo lagi nih, masih bisa mempertahankan Tritunggal nggak? Tetaplah. Tetap, silakan angkat data yang lain untuk membuktikan Tritunggal. Ya, Tritunggal itu tadi saya sudah banyak sekali untuk menunjukkan ayat-ayat yang di dalam Alkitab, banyak sekali di dalam Alkitab itu. Sejo, boleh aku nih. Kalau ku analogikan, ku gambarkan Jakarta Medan, ya Jakarta Medan, Islam masih di Bekasi, ini Tritunggal masih di Jogja, kami udah di Bali, begitu kira-kira, oke? Itu analoginya ya. Masa Gofur bilang kami jadi di Bekasi, bukannya ke Bekasi Ya karena lah, tujuan malu-malu kami Bekasi. itu Gua udah ke di Bali. Australia, Singapura. Kan aku bilang Jakarta nyambung. Bali. Ya selagi masih menuhankan anak orang ya di situ masih tertinggal sih menurut kami. Masa aku ke Bekasi kamu suruh? Sedangkan yang orang di Jogja aja Sejo saya nggak mau mundur. Ya saya udah di Bali bro. Tinggal ke ini ke pesta pernikahan. Oke? Itu analoginya. Iya. Iya gimana Bang Sezo? Bang Sezo masih mau nggak mempertahankan Tritunggal nih? Iya, bertahan maulah. Ya Mau lah. silakan angkat data lain. Matius Urusan 28 ya. Sudah saya malas. Saya rangkumkan ya, saya rangkumkan ya. sudah malas, Sabar sudah dulu, malas. sabar dulu. Saya rangkumkan ya. Saya sudah malas. Saya turun dulu. Iya, berarti nyerah, nggak bisa mempertahankan Tritunggal berarti kau. Saya malas. Berarti sudah tidak bisa dipertahankan tentang Tritunggal karena dia sudah menyerah ya. Begini ya, dengarin ya, Bang Gofur. Saya malas kalau diskusinya kayak gini. Coba mereka itu, coba baca lagi di dalam Injil Yohanes 4 ayat 24. Kalau mereka itu tidak mengakui Roh Allah itu adalah pribadinya Allah, coba kalian mereka buka di dalam Yohanes 4 ayat 28, ya. Ayat 24. Baru Ayat tadi bilangnya roh Allah, pribadi Allah. Pribadi Allah kok jadi Tuhan? Roh Diam Allah, dulu. pribadi Allah. Jadi roh Allah Diam bukan dulu. bukan Tuhan. Diam dulu, diam dulu. Roh Diam kok dulu. jadi Tuhan? Diam dulu. Tertunggal. Ya, diam dulu ya. Yohanes 4 ayat 24 bunyinya seperti ini. Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Coba kalian baca di baik-baik di sini. Allah itu roh, ya. Dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya. Apa beda roh dengan Roh Kudus, Sejo? Aku tanya kamu. Ya makanya dengan saya Roh Kudus. sekarang begini, kalian tidak mengakui roh itu adalah pribadi Allah. Untuk apa kalian percaya kepada Allah? Roh dengan Roh Kudus apa Nggak bisa bedanya? istirahat kami ya Ibu ayah Yosef Alif Ibu Karyana Oke, Pak Jospan. Oke. Maaf, Walaupun sedikit-sedikit kita berbeda, tapi Alif. udah di Bali kita ya. Jangan kemana-mana dulu,
Udah Ya, malam. saya juga izin turun dulu ya. Sudah malam di sini. Enggak, Makasih ya. kalau gitu sebelum berakhir, ini kan tema tadi tentang ketuhanan di PL dan PB. Gini, kan di dalam kitab Anda juga misal ada di Markus atau juga di Matius itu dicatat bahwa Yesus itu kan sampai diolok-olok oleh orang Yahudi kan gitu, waktu itu kan dia diusir dan sebagainya, mereka menghinakan. Pertanyaan saya, yang diolok-olok ini adalah Tuhannya Pak Jospen, Bu Karina sama Senso atau bukan? Urusan mereka saya malah kalau diskusi sama sesama Kristen. Oh iya iya. Mereka menolakku. Mereka tidak mengenal aku, mereka menyalibkan aku, mereka meludahi aku, kan sama itu. Nah, Menolak itu yang diludahi oleh orang Yahudi atau juga tentara Romawi di situ, itu Tuhannya Bu Karina bukan? Yes. Ya udah. Yes. Itu bedanya Bang Bill, beda makanya. Yes. Orang Yahudi ngeludahin orang jadi Tuhan buat Bu Karina. Ya. Yahudi terbagi dua. Satu menerima Yesus, satu menolak Yesus. Kami adalah yang menerima Yesus sebagai Tuhan yang lahir di kota Daud. Oke? Bukan Yahudi, namanya Kristen. Ya, itu harga mati. Pak Josman benar apa enggak? Kalau enggak turun betul. aku. Ya udah sama itu. Benar. Itu. Ya selamat malam. Termasuk Selamat pagi. Sejen juga benar. Ini kalian berdua sama tapi Sezo masih beda nih, nyerah dia. Enggak, sama dalam hal itu sama dia. Untuk apa kamu memaksa saya? Sama. Saya itu sampai mati pun saya tetap ada Tritunggal itu ya. Percaya kepada Tritunggal ya. Tapi di sini mungkin dia sepakat. Senso juga sepakat yang tadi diolok-olok Iya. dan diludahi itu Tuhanmu Sepakat, juga Senso. sepakat. Mariana tadi tanya apa tentang Roh Kudus itu dengan Roh itu. Senso. Yang tadi diolok-olok dan diludahi oleh orang tentara Romawi, itu Tuhanmu juga. Iya Tuhan saya iyalah. Iya, benar. Tapi Tuhanmu yang mati buangan orang Yahudi Iya. ternyata. kayu salib itu bukanlah Tuhan, itu adalah kemanusiaannya. Karena sudah jelas di dalam 1 Petrus 3 ayat 5 Yesus mengatakan seperti ini. Dia mati sebagai keadaan manusia. Ya. Oh jadi bukan Tuhan itu. Makanya di dalam dirinya manusia itu memiliki dunia tertentu kodrat yang berbeda-beda, ya. Yesus itu memiliki dunia tertentu kodrat yang berbeda-beda, ya. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. Dan mati di kayu salib itu adalah keadaan manusia. Makanya kalian itu baca Alkitab itu dengan baik-baik. Oh Iya, jadi benar. yang disalib itu bukan Tuhanmu. Yang di salib itu adalah kedaginannya. Makanya tadi saya Bukan Tuhanmu itu. sudah tunjukkan datanya kepada kamu. Saya turun. Enggak, yang disalib itu bukan Tuhanmu. Malas diskusi kayak gini. Saya sudah menjawab. Karena mumet, karena kamu terkungkung oleh doktrin Tritunggal itu. Kenapa kabur Tadi dia? diakui Tuhan. Emang Tritunggal memang mentok itu Tritunggal. Jadi sesuatu yang mentok Giliran Nggak akan nyari dalil lebih Yesus pendek. Tuhan, Lukas 2 nomor 11, yang lahir Tuhan. Giliran mati diolok-olok, dia bukan Tuhan. Kan lucu. Bu Karyana, tapi kalau semisal tadi kan sudah diakui bahwa yang diludahi, yang disalib itu kan Tuhannya Bu Karyana. Ah, Bu Karyana terima nggak kalau Tuhannya Bu Karyana itu ternyata diludahi sama Romawi, terima? Bu Karyana terima itu? ya nggak terima dong. Tapi ya Nah, gimana terjadi, caranya itu nggak kan terima sejarah. itu? Bagaimana Anda Iya. cara Kalau tidak kita tidak menerimanya? menerima, kita ikutilah penurutannya. Dia menurut, itu dibuat cobaan sama iblis, dirasuki sama setan, supaya Yesus jatuh ke dalam dosa, supaya dia marah dan membalas, tapi tidak membalas. Di situ hebatnya. Ya, jadi Berarti Yesus kalau- bukan takut mati, dia takut berdosa. Iya, berarti kalau Takut Tuhannya aja berdosa. diludahi, tapi Yesus nggak pernah ngamuk kan? Ya, kalau dia ngamuk, ya batal lah penebusan. Iya, berarti Yesus kan ketika diludahi dia nggak ngamuk kan? Ya manusia penurut. Itu Ya sebagai berarti kalau contoh. semisal ada yang ngeludahin, mohon maaf ya, kalau ada yang ngeludahin orang Kristen nggak apa-apa berarti Bu? Aku balas, aku nggak seperti Yesus, itulah aku. Lah katanya pengikut Wah. Yesus. Nah itu. Wah.
Seharusnya Nggak jangan. jadi. Kalian marah-marah, kalian hujat, aku diam saja. Yesus tidak pernah mau berdebat. Ini Karyana nih ngapain sih berdebat-debat? Enggak gini loh Bu Karina. Itu kan mereka yang mengolok-olok, termasuk kan di situ ada Herodes, pasukannya kan menista mengolok-olok Yesus kan gitu. Pertanyaan saya, emang mereka itu nggak tahu kalau yang mereka olok-olok itu adalah Tuhannya gitu? Tadi udah berulang ku bilang. Belum, Mereka ini baru menolak bertanya. aku, mereka tidak mengenal aku, mereka menyalibkan aku. Itu sudah Lah, diduga. kalau orang yang sejaman dengan Yesus saja dibilang nggak kenal, apalagi Bu Karina udah 2000 tahun. Ya, itulah Berarti si Bu Karina Paulus yang salah datang untuk paham. itu. Orang yang sejaman aja nggak bisa dikenal kalau Yesus Tuhan. Makanya hanya 8 orang yang selamat. Sedikit yang selamat. Aku berulang-ulang kutanya di grup. Siapa lebih banyak di bumi ini yang jahat apa yang baik? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi gini loh Bu Karina bener sih. Kan Yesus ketika disalib dia bicara, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Benar. Berarti diampuni dong. Ya gini. Iya kan? Bagi orang yang menyesal dan iya diampuni bagi orang yang menyesal dan bertobat. Bukan, ini Yesus yang berdoa ini. Ini juga di sini pertanyaanku sering mentok. Di sini kan Yesus berdoa meminta kepada Bapa, ya Bapa ampunilah mereka sebelum dia mati ya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah kira-kira nih doa Yesus ini dikabulkan nggak sama Bapak? Ya kan perintah doakanlah musuhmu. Ya pertanyaan saya, doa Yesus ini dikabulkan nggak sama Bapak? Dikabulkan. Ya udah, berarti mereka diampuni selamat semua dari tentara siapa tuh Bersyarat. Herodes beserta Bersyarat. pasukannya, terus Yudas yang kerasukan iblis, terus juga siapa tuh orang Yahudi waktu Imam Kayafas yang bernubuat sehingga Yesus harus ditangkap. Pokoknya tentara Romawi yang datang mengepung Yesus di Taman Getsemani, yang menumbak perut Yesus, yang menampar wajah Yesus, yang meludahi Yesus, yang menelanjangi Yesus, semuanya diampuni, selamat mereka masuk surga. Jangan lupa aku datang membawa pedang untuk menegakkan hukum Taurat. Hukum Taurat jangan membunuh, jangan berzina, jangan meludahi, jangan macam-macam. Ya kan sudah didoakan, diampuni. Jika Tadi Bu Karina bilang katanya doa Yesus dikabulkan. Bang Alif, Ya kalau doa nanti Yesus anak dikabulkan TK, ya sudah mereka Bang selamat. Alif, kata kayak anak TK benar, kayak anak TK betul. Anak Ya TK. karena ini kan konsep iman anak TK ini. Iya, anak TK nggak ngerti. Kalau Tuhan mendoakan seperti itu, memberi contoh kepada kita, apakah nggak bisa Yesus yang berdoa itu kan tadi saya tanya sama Bu Karina, Jadi maksudmu dikabulkan nggak sama manusia Bapak ini? doanya? Nggak disaring manusia ini anak TK. Anak TK Bukan, nggak disaring, di manusia situ ini nggak Yesus disaring. berdoa, di situ Yesus berdoa. Pertanyaan saya, doa Yesus dikabulkan nggak oleh Bapak? Iya, itu penjelasannya ada. Ya iya, kalau Mau dikabulkan dijelaskan? berarti mereka selamat. Kayak mana sih? Kan mereka tidak tahu apa yang mereka Udah, perbuat. selamat lah menurutmu, udah. Kamu aja Yesus, selamat. Kan Yesus bilang karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka tahu, pasti nggak akan lakuin kayak gitu. Makanya didoakan agar Kalau sudah selamat. tahu itu salah, berarti nah yang tahu salah itu di sebelah kanan Yesus, yang nggak tahu di kiri. Kui. Tahu Yang dia. mereka perbuat loh, berusaha membunuh Yesus, kan mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Anak TK susah Gini ya. loh Bu Karyana, ketika Yesus mengatakan ya Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu kan ketika Yesus itu disalib dan ditombak dan disiksa kan. Nah yang nyiksa ini kan otomatis orang-orang Romawi, Imam Kayafas termasuknya, terus tentara Romawi, Herodes, Pilatus dan lain-lain. Nah ini kan Yesus berdoa kepada mereka. Nah pertanyaannya, doa Yesus ketika meminta diampuni dosa mereka yang tidak tahu, itu dikabulkan apa enggak? Dikabulkan. Arti tidak tahu. Ya berarti dikabulkan orang-orang yang membunuh Yesus itu berarti masuk surga arti semua tidak Bu. tahu, si Pilatus tidak tahu. Dengarkan. Arti tidak tahu. Mereka tidak tahu.
Mereka tidak tahu siapa aku. Aku ini Tuhan, Bapak. Itu maksudnya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi membunuh Yesus itu adalah kejahatan. Mereka tidak tahu. Makanya Yesus berdoa, ampuni mereka Bapak. Kan gitu. Nah, ini yang paling unik. Kalau Pak John, tempo hari orang Advent juga, dia bilang, oh itu tidak dikabulkan doanya oleh Bapak. Oh, dia berani jawab gitu. Berarti ada doa Yesus yang tidak dikabulkan. Ini bahaya ini. Tuhan berdoa aja tidak dikabulkan, apalagi Bu Karina. Gini. Nanti, kalau kalian kan bilang pintu surga, di pintu surga nanti dikatakanlah kepada Pilatus. Pilatus, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Sebenarnya aku tahu Yesus, ternyata kamu Tuhan. Tapi aku... Berarti Yesusnya yang nggak tahu apa-apa. Mereka tahu tapi dibilang nggak tahu, Bu Karina. Kayak mana sih? Kalau Pilatus, Herodes, tentara Romawi tahu, berarti Yesus yang nggak tahu. Dengar dulu. Datanglah si Pilatus di pintu surga. Datang si Pilatus, dengar. Pilatus ini kafir ini sebenarnya. Datang si Pilatus. Pilatus, kamu mau aku selamatkan. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Iya Tuhan, adillah ini padaku. Adil, karena aku seharusnya aku bisa memutuskan kamu tidak dihukum. Kalau Pilatus, jangan salah, Pontius Pilatus memutuskan dia tidak bersalah, tidak dihukum. Dengar dulu, aduh. Pontius Pilatus itu melepaskan Yesus. Lalu dengar, apakah Allah ya ampuni mereka? Lalu apakah Yesus bilang, ya ke surga lah kamu? Enggak, datang si Pilatus, enggak layak aku Tuhan ke surga. Memang neraka lah hukumanku. Betul. Sudah diampuni, enggak layak katanya. Si Pilatus sendiri memilih ke neraka. Kenapa? Karena dia sudah merasa bersalah. Paham, oh, ya? ini pasal baru tambahan di tahun 2026 ini. Ini tambahan lagi. Ini Matius 28. Matius 29:30 ini. Matius 29, Matius 30 ini ayat baru ini. Dengarkan. Nanti orang-orang berdosa mengatakan gini. Adillah engkau Tuhan. Memang kami cocok di neraka. Karena kami sudah menerima upah kami di bumi ini. Justru Bu Karina, justru begini Bu Karina. Yudas, tentara Romawi, Imam Kayapas, ahli-ahli Taurat, siapa tadi Herodes, semua pasukannya. Kalau dia nanti ke neraka, nuntut sama Yesus. Yesus, bukankah dulu waktu di dunia kau doakan kami agar minta diampuni? Mana doamu? Kau tumpul. Ayo. Kok tidak dikabulkan oleh Bapak? Ayo. Bang Alif, ini informasinya. Dengar dulu. Informasinya nanti akan difilmkan semua perbuatan Alif, perbuatan Arif, Gofur, Karyana, Bal, siapa nih Ganto. Nanti difilmkan di langit. Semua mengatakan adillah engkau Tuhan. Layar tancap kali. Ya. Kacau. Mulai ngarang bebas ini parah. Dari A sampai Z. Dengarkan. Sedangkan orang Bu Karyana open cam dulu lah. Jangan-jangan Anda sambil merem, sambil ngelindur ini, sambil ngiku ini. Bahaya ini. Udah aku matiin lampu, udah gelap nih ha. Nih. Ya kan? Masih tetap cantik walaupun udah mau tidur. Nih. Enggak gini loh Bu Karina, jangan ngarang dulu. Kayak Pak Jospen tuh, dia itu enggak gini, Bu Karina, bentar ya. Pak Jospen itu walaupun kadang dia tidak nyambung mengaitkan ayatnya, tapi dia nggak berani ngarang. Misal contoh ketika ditanya tentang ayat ini, dia mencari jawaban dari ayat yang lain. Tunggu dia datang. Bukan loh, saya bilang dia tidak ngarang, dia tidak ngarang. Nah sekarang berdasarkan kitab Anda gini ya, di dalam Ibrani 5 nomor 7 misal kan gitu. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus ini kan, ia telah mempersembahkan doa dan ratap tangis kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya doanya didengar oleh Tuhan. Nah itu, jadi doa Yesus itu sebagai orang yang soleh, dia itu didengar oleh Tuhan. Nah sekarang ketika Yesus disalib, dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti di situ kejahatan mereka itu diampuni oleh Tuhan. Bang Alif, dengerin. Tidur Bu Karya besok debat di Bandung. Bener tuh.
Aku tidurlah. Ya tidur. Bukan enak. Tidur. Udah ruwet. Besok mau ya besok tonton ya offline ya informasinya ya. Aku istirahat dulu bosku, para gurunda, anak TK. Tapi besok kalau lagi offline jangan ngarang lu Bu ya. Ngarang. Suka ngarang. Enggak. Ariana ini. Enggak ada kok ngarang. Enak aja. Apa orang Ini. cerita Pilatus katanya mau dimasukkan ke surga aja. Oh Yesus saya nggak pantas karena saya telah membunuhmu, masukkan saya ke neraka saja gitu, ngarang itu. emang betul. Sejak kapan ada kafir selamat? Jarang, nggak ada. Sulit. Itu kan Pilatus itu kafir. Lah itu kan udah didoakan oleh Yesus, kayak mana sih? Berarti doa Yesus nggak dikabulkan dong? Aku juga katakan, Wah. Tuhan ampunilah Ayo. Bang Alim sama Gofur sama Arif karena mereka tidak tahu apa yang dihujatkan. Iya, ayo. Berikut juga si Bal ini. Ya kalau mereka nggak selamat berarti doa Yesus nggak dikabulkan kan? Karena kalau tahu Alif tidak akan memframingku, tidak akan menghujat. Ya makanya karena dia tidak tahu, Yesus mendoakan, minta diampuni perbuatannya. Aduh, nggak ngerti juga. Kalau ini kebalikan dari yang dikatakan Yesus. Kalau tahu si Pilatus itu dosa, aku tidak akan disalibkan. Kalau dia tahu aku Tuhan, pasti aku tidak disalibkan kan gitu. Itu kebalikannya ya. Oke bos. Itu. Ngarangnya enak banget sih, jadi oten semudah itu main ngarang-ngarang aja. Ya udah Wis sana kalau mau pamit. Ya silakan dah. Makin ngelantur. Baiklah. Siap, Oke, ya. sehat-sehat Bu Karyana ya, sehat-sehat ya. Yo. Ya. Besok yo. Ya kok mabur? Karyana kok mabur? Jangan mabur dulu. Siapa lagi nih? Bu Karyana jangan kabur dulu, saya mau nanya. Kenapa dari tadi nggak datang Lawang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua izin. Bu Karyana, saya mau Ibu membacakan 1 Korintus chapter 11 ayat 6 dong, Bu. Udah besok aku mau persiapan ke Bandung. Mau apa, Bu? Enggak, saya mau nanya aja, mau dengar dulu Ibu. Bacakan 1 ayat, kenapa nggak boleh? 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Tolong Ibu bacakan. Memang baik kali sekarang ini ya. 1 Korintus Pasal 11 ayat 6. Kamu bertanya apa memang mau menghujat? Saya meminta Ibu bacakan, kok menghujat? Aduh, siapa yang menghujat si Ibu? Oke. Sebab jika perempuan tidak menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bagi rambutnya digunting. Benar, ini benar. Maka haruslah ia menundungi Baca sampai kepalanya. habis. Udah, Maka haruslah itu apa? Udah, paham. Kenapa Ibu nggak berjilbab juga, Bu? Berarti wajib ya, Bu? Harus itu wajib ya? Tanya nanti kakakku berjilbab. Kami waktu berdoa berjilbab. Iya. Berarti harus ya, Bu? Harus ya? Harus ya, Bu? Enggak harus, tidak. Lah kan harus lah, wajib gimana sih? Maka haruslah ia menundungi kepalanya. Ya, di dalil kalian tidak ada. Di Kristen yang ada. Kok malah kalian yang berjilbab? Berarti kalian Kristen. Kata siapa tidak ada, Bu? Nanti saya bacakan, emang Ibu mau mengikuti Quran? Hah? Udah. Udah ya. Udah paham aku. Bu, ingat Berjilbab. Ini kerudung, ingat ini Yohanes kerudung, bukan jilbab. 14:15, Bu. Bu, ingat Yohanes 14:15 ya, Bu. Jika Ibu mengasihi Yesus, maka Ibu akan menuruti segala perintah Yesus, oke? Oke, siap. Ya, Bu. Mengikuti seorang penolong yang lain, Bu, setelah Yesus, Bu. Yo, thank you ya, Lawang. Ibu mau kemana? Ya kabur. Maaf, izin kawan-kawan semua izin ya. Habis mental. Assalamualaikum Ustaz. Ada di sini juga beliau mental tadi. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Aduh, Kita Kang sapa. Alif, gimana kabarnya? Guruku, Masya Allah.
Alhamdulillah sehat walafiat. Ustadz Miftah, Ustadz Alif izin, Bang Lawang izin sapa tamu dulu ya. Bang Kanto, selamat malam, selamat pagi. Bang Kanto, selamat pagi. Bang Kanto, selamat pagi. Waduh. Bang Garam, silakan Bang Garam. Ya, monitor. Ya, silakan mau tanya atau mau bahas tema nih. Samakah Tuhan PL dan PP? Silakan. Ya, saya ini mau meneruskan yang mana katanya bahwa itu tadi ya, Yesus itu Enakan kamu yang bisa gampang dibahas aja bang, jangan yang susah-susah. Ngomongnya susah bang. Gas, Ustaz Talib, gas. ya gas kan katanya tadi kan Kayak gini. gini kok mau digas. Yang katanya tadi kan gini. Ini sisa-sisanya Ngomong sendiri aja Ustadz. udah ngempos. Remah-remahnya ini. Ketawain gofur, masa lu jangan ketawain orang gofur, hargai dia. Justru Katanya tadi gini. bener ngetawain orang, masa dibilang ngetawain monyet baru nggak ngargain. Sadis. Apa tadi katanya? Katanya ngetawain monyet. Jadi gimana yang mau ditanggapi yang mana? Garam Cina. Yang perlu saya tanggapi bahwa ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kan gitu. Amin. Iya, betul. Ya Rabbal Alamin. Ya jelas. Nah saja. di situ Yudas diampuni nggak? Sebatas dosa yang telah dia perbuat. Lah iya, berarti diampuni kan? Ampuni bang. Iya Cuma dia diampuni pilih jalan sebatas lain. dosa yang dia perbuat. Iya berarti Bang, kejahatan mereka ya sudah mereka selamat. Pelaku kejahatan terhadap Yesus mereka semua selamat karena dosanya udah diampuni. Bukan kayak gitu konteksnya Leh. Bang sayang. Kayak mana? Nggak sayang? Ya sebatas dosa yang mereka perbuat. Lah iya, dosa yang mereka perbuat Ya, didoakan oleh Yesus agar diampuni dosanya. bukan semata-mata ya dosa mereka terampuni semua. Oh, Bukan. Bang Cina. dibagi, Gini. dipisah. Oke, saya balik bertanya gini. Jikalau anak baru lahir, apakah pantas Anda buat berikan dosa? Ya enggak lah, kan baru lahir. Ya Kayak itu mana kan sih? karena dia kan nggak tahu apa-apa ya sama dengan Oh, Yudas baru lahir. Ya sama dengan Yudas Iskariot ataupun sama dengan yang mereka yang nombak Yesus itu. Apa Ya bedanya? berarti mereka nggak berdosa ya, karena diibaratkan bayi yang baru lahir. Sama nggak dengan orang-orang di room ini? Yang ya podo ae, sami mawon. Jadi gimana, doa Yesus dikabulkan nggak itu? Dikabulkan sebatas apa yang mereka perbuat, bukan semata-mata Nah ya. iya, apa yang mereka perbuat itu kan berdosa. Nah, didoakan oleh Yesus agar diampuni dosanya. Ya iya sama dengan apa Ya bedanya? sudah, berarti mereka selamat dari dosa-dosa kan? Bukan kayak gitu. Gitu aja kok repot. Bang Cina begini. Kita nggak ngomongin repot di sini. Sama dengan apa halnya dengan abang sekarang yang menghujat Yesus itu. Bang Cina. Kok yang menghujat Yesus kan mereka yang mengolok-olok dan meludahi. Kayak mana sih, bukan kami. Ya Bang kan, Cina. kan abang berseberangan dengan saya di malam ini. Ya udah. Kan Iya, saya berseberangan. ya Ya, kan abang saya tidak berseberangan sama abang kalau abang mengasihi Yesus. kan Abang abang mengasihi Yesus. Bang Cina. kan abang Kalau nggak abang sadar nih apa yang garam abang Cina. perbuat. Kan gitu. Garam Cina, kalau abang betul-betul mengasihi Yesus, maka abang akan menuruti segala perintah Yesus. Abang akan mengikuti seorang penolong yang lain yang turun setelah Yesus pergi.
Dia akan menyampaikan kepada abang apa yang didengarkannya. Sedikit satu lagi poinnya, satu lagi izin poinnya. Lanjut Abang Kumar. Poinnya tuh di sini satu lagi ya. Kalau doa Yesus itu dikabulkan, artinya pengampunan dosa itu bukan dari penyaliban, tapi dari doa Yesus. Nah, clear. Ditambah lagi ya Bangku, ditambah lagi dalam Matius 12 ayat 40, kata Yesus, seperti Yunus yang hidup di dalam perut ikan, yang tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, begitu pula anak manusia yang hidup di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Yunus mati apa tidak Bang? Selamat. Kenapa kau bilang Yesus itu mati? Iya mati Kalau kau kan. kata kau Yunus itu selamat, kenapa Yesus itu kau bilang mati? Macet. Ya. Bukan saya ada gangguan nih. Apa gangguan otak apa hati Bang? Apa gimana Bang? Saya lagi batuk. Saya juga lagi batuk Bang. Ya gimana? Yunus selamat. Kalau abang bilang Yunus selamat, kenapa kau bilang Yesus itu mati? Abang bisa bedakan dong, yang mana nubuat, yang mana ujian, kan gitu. Nah, itu yang tadi saya bacakan di Matius pasal 12 ayat 40 itu bukan tanda-tanda, Bang. Mereka meminta sebuah tanda dan Yesus bilang ya seperti tanda Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, jelas, Bang. Iya, itu sangat jelas. Bahkan Anda mati nggak? Berarti nggak mati kan? Iya, itu sangat jelas bahwa Anda pun mengatakan itu adalah cobaan. Saya nggak bilang itu cobaan, Bang. Iya, saya hanya bertanya mati apa tidak Yunus. Kita bisa membedakan yang mana nubuat dan mana yang diminta untuk dicobai. Saya tidak membicarakan soal bernubuat atau mencobai. Yang saya tanyakan hanya satu, Yunus itu mati atau selamat? Abang bilang selamat. Kalau Yunus ini selamat, bagaimana abang bisa Yesus itu mati? Bagaimana abang berpikirnya itu? Bagaimana sih Bang? Janganlah standar ganda. Enggak, saya konsisten dengan ini, kan gitu. Konsisten Bang, bukan sensin Bang. Iya. Jadi fix ya Bang, Yunus selamat ya, nggak mati ya? Selamat. Berarti Yesus nggak mati, karena kata Yesus seperti Yunus Bang. Memang kalau secara dia Bang, benar yang menjawabnya. Memang Yesus nggak mati, dia 3 hari bangkit, sama seperti Yunus 3 hari dimuntahkan ke luar. Tidak mati ya? Berarti tidak ada penebusan dosa ya Bang? Berarti abang tidak bisa membedakan ya yang namanya nubuat dan mana yang namanya cobaan, kan itu. Yang saya nggak bicara soal ujian, nubuat, dibunuh atau enggak, saya nggak bilang itu Bang. Yang saya tanyakan kalau Yesus itu berarti tidak mati kan? Fix kan? Tidak mati secara. Ya udah kalau udah tidak mati berarti tidak ada penebusan dosa dong. Ya kalau tidak mati berarti dikubur hidup-hidup, udah. Udah, berarti Yesus dikubur hidup-hidup. Ya Bang Christian. Gitu Bang Christian ya. Nggak, kita bahas tuntas dulu satu-satu yang sama mana seperti Yunus dalam perut ikan ya selama 3 hari, makanya Yunus berseru kepada Tuhan dari dalam dunia orang mati. Berdoa. Itu, iya dia berseru itu Tuhan. Tapi tidak mati kan? Dia seolah-olah, dia tidak mati. Nggak ada seolah-olah Bang. Yesus, jelas tidak mati, nggak ada seolah-olah. Iya, tapi Yunus berdoa kan seolah-olah dia sudah di dalam dunia orang mati. Tapi sebenarnya gini Bang Lawang. Dunia orang mati. Sebenarnya gini, kalau kita mau bahas di sini ya, ini mau dicocokkan dengan Yesus atau tidak mau dicocokkan dengan Yesus, ini sama-sama blunder karena di situ tanda itu hanya diberikan kepada angkatan jahat. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia mengatakan bahwa itu adalah Yesus itu tidak 3 hari 3 malam. Coba hitung aja dari Jumat sampai Minggu pagi. Betul. Ayo. Nah kalau itu kan perhitungan kita dengan mereka kan nggak sama.
Ya kalau kamu meyakini bahwa itu Yesus, maka itu tanda itu hanya diberikan kepada, kalau kamu meyakini itu adalah Yesus, tanda itu diberikan kepada? Diberikan kepada orang-orang ya, orang-orang Taurat dan Farisi kan. Angkatan jahat. Iya, itu yang kenapa dibilang angkatan jahat? Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Angkatan yang jahat itu siapa? Jadi siapa yang bertanya saat itu? Makanya kalau baca lengkap, jangan sepenggal-sepenggal. Gitu. Iya. Saya baca Bang perikopnya aja sih bisa baca Bang. Iya, makanya coba Anda sekarang kalau Anda baca, Anda udah baca kan? Sekarang yang bertanya itu siapa? Ya kan Abang tadi udah sebutkan. Iya, makanya siapa yang bertanya? Siapa yang disebut Tapi angkatan jahat? Bang, substansi yang sedang kita bahas dulu, itu. siapa yang bertanya? Abang jangan lari. Pelan-pelan Bang. Yang bertanya Oke, siapa? gini. Oke, saya jawab. Kalau kamu yang mengatakan bertanya bahwa siapa? oke, orang-orang Yahudi Yang dan orang bertanya Farisi. siapa? Orang-orang Yahudi dan Oke, orang-orang Farisi. Farisi. Oke. Oke, sekarang gini Kenapa mereka pertanyaannya. disebut angkatan jahat? Sabar dulu. Harus tahu. Iya, makanya. Nah, makanya kalau baca Alkitab itu ngerti konteks, ngerti waktu, ngerti situasi. Sabar. Kalau nggak ngerti ya bertanya kepada orang Ya. yang ngerti. Bang Christian, Gitu. sabar dulu. Kenapa nggak bisa sabar? Sekarang pertanyaannya, Anda meyakini bahwa tanda Yunus itu adalah tanda yang diberikan sama dengan Yesus? Sama atau enggak? Jebakan. Ya di dalam pengertian Yesus memberikan keterangan kepada mereka sama. Sama, berarti itu juga diberikan kepada Yesus. Dan tanda-tanda kebangkitan dari kematian 3 hari itu siapa yang percaya kematian 3 hari dan kebangkitan setelah 3 hari? Siapa yang percaya? Dalam perhitungan saat itu ya iya benar. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak? Saya nggak percaya. 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 Tanda itu diberikan kepada orang? Jahat. Iya, tanda itu tidak. Berarti Anda orang? Tanda ini tidak tanda lain sebagai. Loh, kalau Anda bukan orang jahat, maka Anda tidak akan menerima tanda itu. Gini loh, kalau Anda bukan orang jahat, maka Anda tidak akan menerima tanda itu. Barusan Anda sampaikan bahwa Anda menerima kan tanda ini kan? Iya. Kamu menerima tanda ini kan? Bro, itu bukan framing, Bro Christian. Itu bukan nih, bro. Kalau framing itu, kamu itu misalkan, kamu itu maaf ya, kurang pikiran, itu di framing kamu itu minim, apa itu gitu framing. Kalau apa yang kita sampaikan di sini itu utuh nas daripada isi di dalam Injil Matthew chapter 12 ayat 40, nggak ada framing. Lagi yang sudah tertulis begitu ya begitu. Ya itu lainnya didiskusikan, ditanyakan. Begini, kalian itu baca nggak ngerti, hafal tapi nggak ngerti. Makanya aku bilang berhentilah bahas-bahas kitab orang. Yang parah lagi. Yang parah lagi, kitab sendiri udah mau bahas kitab orang. Abangku, gimana kalian ini? Kata siapa? Kamu bisa bilang aku nggak lulus ketika kamu sendiri aja blunder dengan pernyataan kamu. Oke, kalian begini, saya tanya kepada Anda Lawang. Kalian selalu bangga-banggakan, oh Yesus pemakan babi. Memang Yesus makan babi, kamu lantas kamu makan babi. Saya nggak pernah bilang bangga-bangga. Kapan? Mana buktinya saya bilang membangga-banggakan Yesus makan babi? Nggak, di mana dulu buktikan? Kepada Anda. Nah, oke, sekarang saya tanya kepada kalian. Di mana hukum yang menyatakan halal dan haram itu terhadap semua binatang yang halal dan haram di darat, laut, dan udara sesuai dengan versi Quran? Di mana, Bang? Anda bisa tunjukkan. Dasar Islam menghalalkan binatang-binatang baik di darat, di laut, dan udara itu di mana? Dalam ayat Quran. Nih gini, kalau saya nanti saya menjawab, apakah Abang bisa menjawab pertanyaan yang tadi disebutkan? Ya aduh, kok pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Saya bukan Anda, Bang. Saya mengerti Islam. Saya ingin paham saya bukan Anda yang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Coba siapa panggil semua ustadz, imam, apa Masya semua Allah. imam besar, nabi pun kalian panggil dan jawab pertanyaan saya itu. Waduh, ngeri kali. Iya. Kenapa nggak ada di Quran? Karena kalian nyontek dari kitab Taurat. Itu. Apa pertanyaannya? Makanya apa? jangan sok haram babi. Pertanyaannya apa? Udang kepiting aja nggak disinggung. Loh iya, pertanyaannya apa? Kamu bertanya apa? Kok kenapa kamu kalau sudah nggak bisa? Pertanyaan saya, di mana hukum halal haram terhadap semua binatang darat, Christian, di Quran. Christian, kalau sudah nggak bisa, kalau sudah nggak bisa, bentar ya. Kalau sudah nggak bisa mempertahankan apa yang kalian apa yang didiskusikan, tapi kalian juga kan? Saya bertanya aja. Gimana sih kau ini? Bisa gantian nggak sih?
Kamu bisa gantian nggak? Kalau kamu nggak bisa mempertahankan apa yang didiskusikan, jangan langsung loncat. Minimal ada poin dulu. Diskusikan itu apa, poinnya apa dulu. Baru kalau mau loncat atau untuk bertanya silahkan. Di sini nggak usah khawatir kamu kalau tentang Al-Quran, tentang Islam itu nggak usah khawatir. Ada Ustadz Miftah, ada Ustadz Alif. Iya. Nggak usah khawatir. Ya, yang penting apa yang didiskusikan itu sudah dapat poin dulu. Gitu loh. Jangan langsung loncat kayak kambing aja loncat-loncat pagar kau itu. Udah. Silahkan itu dijawab. Tanggapi dulu itu 3 hari 3 malam tuh gimana? Tanda Yunus tuh. Ya udah memang dia memang harus menjalani itu sebagai apa? Sebagai hukuman. Abang bisa bedakan yang nama nubuat sama ini tadi, Pak. Itu. Di situ intinya. Jika kita bisa membedakan itu, ya berarti kita mengerti dengan hal yang seperti itu. Ngerti Mas Gobur? Udah tahu kalau garam Cina itu ini memang susah nih orang nih. Udah Christian silahkan tanggapi dulu. Kita selesaikan dulu poinnya. Kayak diskusi baru sehari 2 hari aja kau ini ya. Kebanyakan jahe nih. Ya silakan tanggapi. Apa yang mau ditanggapi garam Cina? Kamu itu nggak nyambung loh. Ngomong apa? Ngomongnya kemana kamu itu? Nggak nyambung. Ya udah kan Anda mengatakan ya Yesus apa bedanya dengan Yunus di ini kan 3 hari dalam kematian kan gitu. Ya, Yesus mati nggak? Mati. Lalu Yunus mati nggak? Selamat. Berarti nubuatan itu tidak sesuai dengan Yesus ya? Berarti Yesus berdusta, kata garam Cina. Nah, di sini Anda mau melintir apa yang Anda sedang katakan. Karena kenapa? Yesus mati dengan nubuat. Dia harus menjalani itu. Loh, kata Yesus, itu kan tandanya itu seperti Yunus. Sebelumnya kamu bilang Yesus itu selamat, bro. Ngopo sekarang jadi mate? Di sinilah kita bedah secara bersama-sama. Lah dari tadi juga lagi nungguin, lagi ngebedah ini gimana sih? Iya, pemandangan saya memang harus kayak gitu, Bang. Karena kok pemandangan? Nggak ada pemandangan, bro. Di sini nggak ada pemandangan. Di sini bukan di pantai, bukan di gunung. Nggak bisa di pemandangan. Lu mabuk ciu lu? Enggak, saya netral aja. Tuh Bang Gopur aja udah nahan tuh, pengen ketawa tuh. Jadi kita mau bawa kemana? Saya sudah katakan dari tadi kan, Yesus mengatakan apa yang dikatakan beliau. Dia mati di tiang kayu salib, mengatakan, ya, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kan gitu. Ampunilah. Bentar Bang, ampunilah Bapak oleh apa yang mereka perbuat. Iya. Kan bukannya tadi ini balik lagi jadinya ke apalagi muter-muter. Bulet Mas Gopur. Ya, gak apa-apa Bang, ikutin aja. Karena kita belum selesai dengan ini. Ya berarti kalau begitu bukannya penebusan dosa dong. Ntar. Garam Cina, kamu mau berdoa juga mau ampuni orang-orang ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka bahas?
Ya. Saya sudah terlebih dahulu mengampuni mereka ini ya, Bang. Gitu. Ya, oke, ampunilah mereka Ngapain karena kayak mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat juga kalau begitu. Iya. Enggak, kalau kalian itu ngapain lagi berdoa ke gereja kalau bukan kalau sudah ada penebusan dosa? Nggak, bukan seperti itu. Sudah ada Itu seperti penebusan dosa, apa? tapi ada perintah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan takut Itu, dan gentar Bang. walaupun bermodalkan asumsi. Bukan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu artinya bahwa keselamatan itu belum mutlak dipegang kalau kita tidak setia sampai akhir. Jadi tetap mengerjakan Sampai akhir mana, Bang? Sampai akhir mana, Bang? Maksudnya sampai akhir itu ada dua. Sampai akhir hidup kita atau jika kita masih hidup sampai Tuhan Yesus datang. Kita harus tetap setia kepada Dia. Nah, Bang, kata Gitu, Abang kan sampai Tuhan Yesus datang. Saya mau Iya. dengar Abang Christian bacakan Yohanes 16 ayat 7 hingga 13. Baca aja bang. Ya nggak mau lah, Baca aja bang. lebih baik Abang baca. Anda yang apa tuh? Yang angkat. Kenapa Abang tidak berani Nggak membacakan? baca bang. Anda yang angkat kan ayat Anda. Anda baca aja langsung. Ya, supaya makin cepat. jauh lebih sempurna jika Injil tersebut Abang yang Baca bacakan. aja bang. Baca aja bang. Loh, kenapa? Jauh lebih sempurna Abang yang bacakan, Bang. Baca bang. Anda yang angkat. Kenapa Abang malu? Abang malu baca Bible bukan Abang malu, sendiri? Bang. Saya kalau baca Quran Ya, sudah malu buktikan. kalau saya Islam. Ya makanya saya juga malu kalau saya baca Bible. Abang saja yang baca. Baca aja bang. Lah, Kan saya tidak mengangkat Quran. Anda mengangkat Bible. Jadi Anda yang baca. Saya mengangkat narasi Abang tadi sebelumnya. Abang bilang malu kalau saya baca Iya Quran. Nah, saya malu kalau saya baca kan bilang Alkitab. bacakan. Anda bawa Yohanes coba Anda baca aja. Saya kan Abang tidak yang bawa bacakan, ayat saya Quran yang dari bawa. tadi. Saya kan tidak bawa ayat Quran dari tadi bang. Ya siapa suruh Abang tidak bawa? Tidak ada larangan. Kenapa Abang ketawa? Lanjut aja bang. Baca aja bang kalau mau baca bang. Enggak, Abang aja. Abang udah mulai alergi Bang baca Kalau nggak ada, Alkitab Abang kalau sendiri nggak ada, bagaimana? sebenarnya saya sampai pada kesimpulan doa garam jina tadi, ampunilah mereka karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Itu aja. Jadi Artinya intinya jangan Abang nggak mau sampai membacakan. Yesus datang lantas Anda belum bertobat, nanti Anda masih Nah neraka, makanya begitu. sebelum Yesus Iya. itu datang dan ketika Yesus itu pergi kan ada tuh seseorang lagi tuh. Saya mau nanya ke Abang itu Yohanes 16 7 hingga 13 apa Bang? Oh, Perjudul seseorang perikopnya itu kalau perlu. kudus bang. Dan Roh Kudus itu Bacakan dulu. Bang, adalah bacakan. kalau roh yang mengaku tidak membawa Bacakan, Yesus jangan sebagai asumsi. manusia, itulah roh Antikristus. Bang, bukan asumsi, bukan omon-omon. Baca Bacakan aja dari bang. Semua itu mengenali tentang bagaimana karya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus kok. Nggak ada Bang, di dalam Yohanes 16 ayat 7 hingga ayat 15 nggak ada. Saya hafal Bang. Ya hafal, baca aja makanya kalau hafal. Ya saya malu seperti Abang tadi katanya malu membaca Quran. Gak apa-apa bang. Ya saya juga nggak apa-apa kalau Abang baca Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih Abangku ini? Bang, bacakanlah Yohanes 16. Abang udah mulai nggak mau baca. Baca aja bang. Soalnya saya juga udah mau istirahat ini. Jangan dulu istirahat Bang, sebelum Abang tahu Ya siapa saya orang itu. kerjakan bang. Gaji saya nanti kan saya masih Minggu, orang Bang. mau bayar nyewa juga. Abang hari Minggu Bang, Abang kalau kerja Abang kalau kerja itu Abang ngatur waktu. Oh. Gimana bang? Gimana? Kalau Abang kerja itu Abang yang mengatur waktu. Kalau Abang harus diatur oleh bos Abang, atasan Abang, berarti Abang bukan sebagai kerja Bang. Ya, soalnya saya sini bekerja. masih siang bang, jadi saya masih mau kerja. Saya di dunia luar Saya bang, di nggak- dunia lain. Jadi Saya nggak nanya. sama. Saya nggak nanya Abang di dunia mana Bang. Makanya Yang saya kalau anda bilang tanyakan kerja hari Minggu kan hari di sana dengan hari di saya ini lain bang. betul dan Gitu. saya nggak pernah mau nanya hari Minggu atau hari apa yang saya tanya. Kenapa Abang nggak berani membacakan Yohanes 16 7 hingga 15? Oh enggak bang, karena saya sudah tahu itu dan kalian salah mengartikannya. Ya kalau saya masalah mengartikannya Abang bacakan. Dan ayat Abang itu bacakan. didukung oleh ayat-ayat lain di Alkitab. Makanya kalian yang Abang menerima. bacakan. Seolah-olah Saya nggak kalian yang menyatakan bahwa Saya itu nggak Muhammad. ada. Aduh, jauh. Bang, Muhammad nggak Bang, ini mengaku Yesus 2000. sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bang, ini 2000 Dia lebih bersaksi penonton. tentang Abang itu. sebagai Kristen apa nggak malu bang? Tidak berani membacakan? Oh, saya nggak malu. Masalahnya kalian yang salah mengartikan. Saya sudah tahu itu udah berapa kali saya bahas kok. Ya Di kalau Koma bahas Lain. coba lah bahas sekarang. Ya kalau saya bahas paling saya diturunkan oleh Koma Lain. Itu udah terjadi beberapa kali. Ya, enggak, Kenapa? akan Sikap diturunkan kok keras bang. hati. Bukan, sikap karena keras abang hati bahasnya dari pakai umat asumsi. menghayal itu. Karena ada umat Ah, yang menghayal tadi dan abang asumsi. bilang hujat. Nah, abang gitu. abang sendiri nih, bang. Jangan. Kamu itu standar ganda. Abang itu, Ya. abang tahu kan? Abang tinggal di luar. Standar ganda. Abang itu argumentum ad hominem. Abang itu Apa lagi kalau di itu? dalam berargumentasi, loh, kok apa lagi itu? Ya. Makanya abang belajar hukum, abang belajar filsafat agar abang tahu. Aduh. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Berarti abang kalau abang nggak perlu baca Bible, abang baca Quran aja. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan di dalam siapapun yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya oleh Yesus. Enggak, Karena kepada Yesus saya kalian nggak minta. diberikan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua yang hidup. Karena begini bang. Saya nggak minta abang itu. Yang kita kejar itu bang hidup kekal. Saya nggak mau mati bang. Saya nggak mau mati-mati. Dan yang nggak mati-mati itu cuma ada dalam Yesus bang. Tidak ada dalam nabi lain siapapun. Cuma ada Bang, dalam Yesus. Jadi kalau tidak mau Yesus, Anda pasti mati. Saya nggak butuh asumsi Itu aja, abang. Bang, intinya. Bang, Nah, bukan kita asumsi. sebagai umat Itu beragama, loh, Yohanes itu 11 faktanya. ayat 2. Nah itu bisa bacakan. Kenapa nggak berani bacakan Gitu. Yohanes pasal 16 ayat 7 hingga ayat 15? Begitu. Nah, masalahnya saya sudah tahu itu tentang Roh Kudus. Loh, bukan Roh Kudus bang, Roh kebenaran bang. Itu Roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Roh kebenaran itu Roh Kudus bang. Beda bang Kalian konteksnya. nggak Roh percaya kebenaran dan Roh Kudus Kalian itu beda. percaya api bukan percaya roh. Loh, kok saya nggak percaya? Aduh, apa sih abang ini? Abang kita diskusi agama menggunakan kitab agama bang. Iya, itu aja bang. Jadi begini bang, pusat kejadian sampai wahyu itu Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Itu. Enggak, saya minta abang bacakan Yohanes 16 7 hingga 15. Itu aja. Mau kapan abang berani Apalagi bacakan? kalau kalian berhadapan dengan orang-orang JO, nah itu Roh Kudus itu Yesus, Bapa itu Yesus. Bang, Yesus itu abang mau Yesus. bicara, Gitu. abang mau bicara JO, mau C1 hingga C6. Bahkan kau bawa Iya, uskup kau nggak bang. masalah, Bang. Jelaskan. Nah apalagi kalau Anda bilang itu Muhammad aja nggak jelas bagi kalian. Saya nggak pernah bahwa bilang. Siapa yang bilang? Makanya, Siapa yang bilang? kenapa Nah, Muhammad? abang jangan lari, Saya abang aja- jangan lari, abang jangan lari. Saya Abang punya jangan lari data kemana-mana. sejarah itu Muhammad tidak ada di dalam Abang, petunjuk. saya, Nggak ada. bang, saya punya sejarah dan bukti kuat. Tidak Saya bukan ada. punya sejarah lagi. Saya punya bukti kuat bahwa abang ini hanya berasumsi. Nggak ada di abad ke-7 bang. Kota Mekah itu tidak ada di dalam Astagfirullahaladzim. zaman itu nggak ada. Abang Gitu, aja Bang. minim literasi bahasa. Bagaimana abang bisa mengklaim? Makanya Gimana? kan saya belajar kajian sejarah loh semua. Saya punya data kalau mau saya tunjukkan. Ya, yang bicara sama abang ini juga punya data bang. Gitu. Tapi sekarang kita bahas soal agama bang, bukan hanya sejarah saja bang. Iya kan agama kebenarannya itu dari sejarah. Enggak, saya minta abang membacakan kitab abang sendiri. Kenapa abang ini muter-muter? Sudah baca aja. Sekarang sudah simpulkan itu Roh kebenaran Roh Kudus itu. Enggak ada simpulkan itu, saya minta abang baca. Baca aja bang. Saya sudah tahu arahnya. Ya, saya nggak Oke, mau garam, mengarahkan kok. lanjut garam. Saya mau istirahat garam. Lanjut garam. Jangan dulu bang, bacakan dulu. Saya kunci bang, abang sampai mana juga bang. Saya udah paham pola-pola seperti abang seperti apa. Jadi ini kawan-kawan, 1900 penonton, seorang Kristiani, saudaraku se-NKRI yang tinggalnya kata di luar negeri, tidak berani membacakan kitab pedoman agamanya sendiri. Begitulah bukti bagaimana mereka ini didoktrinisasi. Itu fakta. Padahal jika mereka ingin membacakan apa yang diimaninya itu sah-sah saja. Gimana Garam Cina? Ya monitor. Gimana abangku? Abang nggak berani baca juga bang? Ayat yang mana? Saya minta abang membaca Yohanes 16, 7 hingga 15.
Ya, saya cuma miliki satu HP di sini. Abang coba bacakan, saya nanti akan mengimbangi. Nah, Nggak mau bang, saya nggak mau mengimbangi bang. Saya mau mendengarkan abang membacakan tanpa dikurangi sedikit pun. ya saya kan udah berterus terang di sini. Saya cuma punya satu HP dan saya tidak punya Bible. Ya abang bisa pakai dual ini kok, pakai multi ganda kok bisa kok bang. Layarnya bisa dibagi kok. Itu bisa, tapi keadaan nggak mengizinkan bang. Saya percaya apa yang abang ini kan. Nggak mau, saya nggak meminta abang percaya saya meminta abang mengasihi Yesus kok. Nggak gini, arahkan kamera abang biar saya yang bacakan. Nggak mau bang, ngapain? Itu kitab abang sendiri, abang baca sendiri lah. Ya berarti kita kan sama aja bohong. Kenapa sama aja bohong? Abang yang bohong, masih nggak bohong bang. Saya sudah mengikuti apa yang Anda mau. Mana maunya abang nggak bacakan kok dari tadi? Ada setengah jam sudah. Saya sudah mengatakan dan jujur kepada Anda, saya cuma memiliki satu HP dan saya tidak punya Bible di sini. Saya akan ikuti. Ya. Saya juga ikuti apa kata kawan abang. Malu jika membaca Quran. Saya tidak Maka malu, saya Bang. juga. Kenapa abang nggak malu? Abang coba tunjukin biar saya yang bacakan. Gak mau, saya maunya abang aja yang baca biar lebih afdol. Nah kan di sini kita kan seolah-olah ini saling peta umpet. Peta Gak ada umpet. peta umpet bang, orang sejelas kok. Injilnya Yohanes, pasalnya pasal 16, ayatnya ayat 7 hingga ayat 15 sesuai dengan perikopnya. Abang bacakan. Ya udah Seperti abang itu. Ya udah abang besarkan biar saya yang bacakan. Bahkan saya tidak mengelak dengan apa yang menjadi kesalahan dari Bible itu sendiri. Nah, mending tuh betul tuh. Coba abang cari teman-teman abang yang berani membacakan biar naik ke atas. Ya, ayo teman-teman Kristen yang di